Oke, selamat malam sahabat aplikasi pendidikan. Kali ini di video yang kedua saya akan berbagi tutorial mengenai menu-menu apa saja yang ada dalam UMBK CBT versi 22 R1. Oke, sebelumnya silahkan kalian startkan dulu SAM ya untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita masuk ke admin ya, ini untuk pengenalan menu admin. Ini username passwordnya, silahkan dibuka di web aplikasi pendidikan. Di sana juga ada informasi mengenai username untuk admin ini. Kita login masuk. Nah, ini adalah menu-menu yang ada pada panel administrator di UMBK CBT versi 22 R1. Di sini ada dashboard. Dashboard ini adalah menu utama, kemudian ada pengaturan. Ya, kalau kita klik pengaturan, maka akan muncul pengaturan sekolah, seperti nama aplikasinya apa, kemudian nama madrasahnya, kemudian IP server ini digunakan kalau misalkan mau sinkron ya antara lokal dan pusat. Ya, jadi nanti ini bisa dirubah ke versi lokal juga. Kemudian kepala madrasah, alamat lembaga, kemudian kecamatan dan sebagainya. Kemudian di sini ada kode madrasah, waktu server dan lain-lainnya. Jadi di menu pengaturan ini ada pengaturan aplikasi ya. Kemudian ada hapus data. Ini untuk menghapus seluruh data yang telah diupload. Ya, tinggal centang saja mana data yang kita hapus ya. Kemudian nanti masukkan password admin di sini. Jadi password admin yang tadi login ya. Kemudian backup dan restore di sini juga sama untuk membackup data. Jadi alangkah baiknya setelah digunakan atau kita uploadkan sesuatu atau mungkin sudah beres dalam jangka 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali atau mungkin bisa saja tiap hari, nanti silakan tinggal untuk backup data di sini. Nanti yang akan muncul adalah file SQL-nya yang di backup. Kemudian backup master soal. Jadi misalkan kalau kalian sudah punya soal, itu bisa di backup dalam bentuk zip dan kemudian diamankan. Nah, ini untuk backup soal. Oke, ini di bagian pengetahuan. Kalau keluar ya tadi ya dikeluar. Untuk kembali ke menu awal, kita tinggal klik dashboard saja. Ini ada dashboard. Oke, kemudian kita ke panel atas dulu ya. Ini ada untuk menyembunyikan menu ya. Kemudian di sini ada yang gambar mikrofon ya, ini untuk pengumuman ya. Jadi ini untuk menu pengumuman, tinggal kita klik maka nanti akan muncul menu pengumuman. Di sini silakan tulis apakah pengumumannya itu untuk guru atau untuk siswa, itu silakan dipilih saja. Ini contohnya seperti ini ya, nanti akan muncul di akun masing-masing. Kalau guru ya di guru, kalau siswa itu nanti ada pengumumannya di guru dan di murid. Kemudian ada pusat, ini adalah untuk memindahkan server, apakah CBT yang digunakan menggunakan server pusat atau menggunakan versi lokal. Kalau misalkan menggunakan versi pusat, berarti ini kita mempunyai kontrol penuh untuk mengubah settingan aplikasi dan lain sebagainya. Kalau lokal ya itu dibatasi dan ini nanti harus sinkron ke server pusat. Kemudian di sini ada nama, ini adalah untuk pengaturan nama nama pengguna. Ini adalah nama pengguna. Kita kembali ke dashboard. Oke, kemudian di sini ada pada side menu ya. Di sini ada data master, kemudian peserta ujian, bank soal, status peserta, menu ujian, kemudian nilai, cetak, manajemen user. Data master ini adalah data seluruh file, data seluruh isian pada aplikasi ini. Jadi nanti kita tinggal input di aplikasi di data master ini. Contoh adalah import data master. Nah, nanti akan muncul untuk template-nya ini menggunakan template Microsoft Excel. Nah, untuk formatnya kita download dulu. Nah, di sini ya, ini untuk data master. Oke, nanti untuk pengisian data master kita akan jelaskan di video berikutnya. Kemudian ada lagi data mata pelajaran, itu juga sama. Di sini ada format Microsoft Excel-nya, tinggal kita klik import, kemudian download format ya.
Oke, untuk pengisiannya nanti saja ya. Kemudian data jenis ujian, nah tinggal masukkan apakah PTS atau ISBK ataupun UMBK. Ini tinggal diganti-ganti saja, mau ditambahkan dikurangi ya. Untuk jenis ujian nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian ini untuk statusnya itu adalah status ujian itu yang bisa diaktifkan jadi hanya satu. Jadi kalau kita misalkan mengaktifkan yang PTS, oke kita gantikan ke aktifkan ya. Nah, kemudian simpan, kemudian kita coba refresh, maka nanti yang USBK ini akan tidak aktif. Ya, jadi ini kalau satunya diaktifkan maka otomatis yang lainnya adalah non aktif, tidak aktif. Kemudian data jurusan. Nah, ini kita bisa tambahkan manual atau nanti dari data master ini. Data jurusan, data kelas, data ruangan, data level, data sesi, dan data server. Ini bisa kita tambahkan dari namanya data master ini. Jadi nanti format Excelnya ini udah mencakup semuanya, tinggal kita upload. Kemudian peserta ujian ini juga sama, nanti akan diambil dari data master. Jadi nanti ini akan terisi. Ya, ini nanti akan terisi. Nanti bisa di sini juga ditambahkan manual. Ya, ini ditambahkan manual. Tapi ini kan kelasnya belum terisi. Ini harus diisi dulu di data master kelas dan sebagainya. Ataupun nanti secara otomatis ini akan terisi apabila data master yang ini sudah diisi. Ya, kemudian ada lagi upload foto. Ya, ini upload foto barangkali nanti dalam kartu ujian ataupun nanti dalam dalam halaman atau login siswanya akan muncul foto-foto siswa, maka nanti akan jadi nanti diuploadnya dari sini dan ini harus diuploadnya itu berbentuk zip. Oke, nanti untuk file ini atau menjelaskan ini nanti di pembahasan video yang akan datang ya. Kemudian tadi ini sudah ya, kita ke bank soal. Nah, di sini ada data soal. Oke, kita tambahkan untuk data soal. Nah, karena ini soalnya apa, kemudian mata pelajarannya apa, ini harus kita inputkan. Nah, jadi ini untuk menambahkan bank soal ujian. Oke, nanti ini akan kita bahas juga. Kemudian file pendukung ya seperti gambar. Ya, ini bisa kita uploadkan di sini ya. Ini file pendukung nanti akan bisa kita uploadkan di sini. Kemudian status peserta. Nah, nanti ini akan muncul kalau yang sedang ujian nanti di status peserta. Jadi kita nanti untuk memantau ujian ini ada di status peserta. Kemudian ada lagi menu ujian. Ini ada lagi jadwal ujian ya. Jadi nanti kita bisa buat jadwal ujiannya, kemudian reset ujian apabila misalkan ada siswa yang memakai token itu kita bisa reset ya. Jadi nanti resetnya itu di menu reset ini. Kalau misalkan kita menggunakan ujian itu ada sistem token. Jadi nanti kita bisa milih apakah tokennya itu otomatis atau mungkin tidak pakai token atau kita pakai token ujian atau nanti ada apakah siswa memerlukan reset otomatis atau ada manual reset. Nanti diaturnya tuh di sini. Kemudian nilai. Nah, di sini hasil nilai nanti per mata pelajarannya adalah diujikan. Nah, kemudian atau semua nilai nanti di sini karena kosong ya, karena belum kita input kelas, nanti akan muncul nama-nama ya mungkin ini semacam leger ya, dari satu pelajaran satu lembar itu kan berisi beberapa pelajaran. Nah, ini di semua data nilai. Kemudian cetak, di sini ada cetak daftar hadir, nanti daftar hadir ujian. Kemudian cetak kartu peserta ujian ya, karena di sini belum ada kelasnya ya. Kemudian ada lagi berita acara, ini juga sama untuk berita acara per ujian dilaksanakan atau per hari itu juga bisa, tapi di sini ini per hari ya per mata pelajaran ya dibuat berita acaranya. Kemudian manajemen user, di sini ada data administrator kalau kita ingin mendapatkan admin, kemudian data guru ya. Kemudian lagi di sini ada data pengawas ya, barangkali mungkin nanti ada beberapa orang yang akan menjadi pengawas ruangan. Sebenarnya kalau ini ya tidak diisi pun tidak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan cuma satu ya atau cuman di satu ruangan gitu ya,
sama operatornya saja ya, karena di menu admin pun ini sudah bisa dikontrol. Tetapi nanti kita akan bahas ini ya. Kita kembali ke dashboard. Nah, untuk menu-menu yang tadi di side menu ini sebenarnya sudah saya edit dan sudah saya tampilkan di dashboard. Jadi ketika Anda masuk dashboard, beberapa menu sudah tersedia di sini. Contoh di sini bank soal. Nanti informasi ada berapa jumlah bank soal akan ada di sini. Kemudian jumlah siswa yang mengikuti ujian ada berapa orang. Kemudian jumlah nilai ini juga sama. Jadi nilai nanti nilai ujian itu ada berapa. Kemudian ini token ujian. Jadi kalau kita klik ya link bawahnya cek, maka akan langsung masuk ke dalam page yang tadi, ke dalam, kalau ini page peserta ujian berarti yang ini ya. Jadi ini sudah saya sederhanakan ada di dashboardnya admin. Kemudian sama riset siswa. Kemudian kalau log siswa, ini adalah untuk kalau log siswa ini nanti log aktivitas, misalkan ada yang masuk ada yang keluar, itu nanti adanya di log siswa. Nah, contoh di sini tadi masuk keluar nih ya. Nanti ada beberapa namanya, nanti akan ada di biasanya di sini ya. Ini untuk log siswa. Kemudian ini sama juga absen siswa, berita acara. Kemudian di sini ya ini status peserta. Kalau nanti yang mengikuti ujian akan muncul di sini dari mulai nomor induknya, namanya, kelas, mapel, lama ujian, jawaban, nilai, IP address yang digunakan, status. Kemudian di sini ada lagi aksinya, berhentikan, selesaikan atau ulangi tes. Nanti ada di sini semua. Jadi ini sudah all in one ya dalam dashboard. Oke, mungkin itu saja di penjelasan mengenai menu-menu admin. Semoga bermanfaat. Untuk aplikasinya silakan bisa kalian download di aplikasi pendidikan.net secara free ya. Tapi kalau ingin donasi untuk membelikan kopi dan rokok bagi pengembang atau bagi yang sudah edit ya silahkan ya. Tinggal calling saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.